Hai teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi sama aku. Sebenarnya ini udah ngantuk sih, tapi aku pengen nyapa teman-teman dan mau bacain sesuatu juga, konsultasi psikologi kayak gitu. Sekarang pukul 21, itu pukul jam 9:27. Setengah 10 lah, hampir setengah 10 malam udah. Di luar gerimis bunyi kodok atau katak di luar. Kayaknya tetangga di seberang itu apa itu namanya, kayak melihara kodok katak kayak gitu, melihara mungkin untuk dijual atau apa ya. Kalau di sini kan biasa kalau orang mancing ikan gabus itu kan pakai itu atau makanan ternak atau apa, nggak ngerti juga sih. Suaranya pasti di tempat dia itu. Apalagi kalau hujan-hujan kayak gitu, udah deh nyaring banget. Suaranya keras kayak gitu, keras banget suara. Itu bunyi kedengarannya dari sini. Hujan gerimis mulai tadi sore, maghrib kayak gitu, maghrib udah mulai, tapi hawanya agak panas ini, nggak dingin sih, nggak sejuk, hawanya agak panas. Aku mulai aja ya teman-teman, supaya aku cepat selesai dan aku mau tidur. Aku udah mulai ngantuk ini. Oke, aku mau bacain ya. Aku tadi jam berapa ya? Jam 6. Sebelum jam 6 tadi udah makan malam. Aku masak apa, quaker oatmeal kayak gitu. Aku sukanya agak lembek kalau masak oatmeal kayak gitu, agak lembek kayak gitu. Enggak yang kental gitu, enggak. Makannya aku nggak bisa pakai susu. Pernah mencoba pakai susu, pakai buah, nggak bisa masuk ronggongan. Jadi aku makannya kayak makan bubur, harus pakai ikan kayak gitu, pakai telur dadar, telur orak-arik atau apapun, ayam goreng apa bisa. Jadi enak kayak gitu, kayak makan bubur biasa, bubur nasi biasa kayak gitu, malah lebih enak. Biasanya pernah juga aku bikin kayak bubur ayam kayak gitu, tapi pakai cracker, oatmeal kayak gitu, enak. Tapi tadi aku makannya pakai udang yang di apa itu namanya, di pakai cobek itu apa namanya, aduh, diulek kayak gitu kan, pakai bumbu, pakai merica, bawang putih kayak gitu, nggak pakai tepung pure kayak gitu, asli kayak gitu. Jadi digoreng itu enak banget, cocok banget, makanan temannya makan itu tadi. Itu aja, nggak pakai sayur sih sebenarnya. Agak males bikin sayur. Sebenarnya di samping rumah itu aku kan nanam pucuk singkong kayak gitu, udah gede-gede kayak gitu, nggak metik. Lagi males kayak gitu, males metikin. Cabenya aja aku petik, aku nanam cabai aja di depan, banyak buahnya itu, tapi masih hijau-hijau. Kalau yang di samping belakang kayak gitu, tiap hari kan dipetik, jadi gundul kayaknya. Aku nggak kasih pupuk sih, jadi ya kayak gitulah. Tapi yang satu kan udah buahnya hampir habis, yang lain kayak gitu lagi yang ada. Aku nanam singkong. Tadi aku lihat kan hujan kayak gitu kan, hujan. Sempat sore kayak gitu kan berhenti hujannya, habis itu yaitu maghrib lagi hujan. Aku lihat empat
4 tanaman singkongku itu rebah kayak gitu kayaknya, tanahnya terlalu gembur dan mungkin udah agak tinggi sih, setinggi aku kayak gitu kalau aku berdiri. Kayaknya akarnya belum kuat kayak gitu, mungkin singkongnya belum ada. Jadi nggak kuat nahan batangnya. Aku mau potong batangnya tapi kan belum terlalu tua kayak gitu ke batangnya, mau tanam lagi, di stek lagi tapi masih hijau kan batangnya kayak gitu. Nanti nggak mau numbuh kan, belum tua banget kayak gitu, jadinya aku mau tunggu dulu nanti dipotong kan. Jadi biar nggak terlalu tinggi kayak gitu, jadi tanamannya tambah banyak kayak gitu. Tanaman singkong itu enaknya ya pucuknya itu kalau disanten kayak gitu, dikasih bumbu-bumbu untuk nyayur kayak gitu kan, bawang merah, bawang putih, kunyit, kasih apalagi itu kemiri kayak gitu, ulek, kasih serai kayak gitu, enak banget. Atau dioseng-oseng atau cuma direbus kayak gitu, dicocol sambal, enak banget. Aku sering dulu bikin kayak gitu kan, ini aja males sih beberapa hari ini bikin. Aku masak apa ya kemarin itu, ayam kareh kayak gitu aja, ayam kareh, goreng udang kayak gitu, goreng terong yang kayak gitu-gitu aja. Oke, ngerol ngidulnya dilanjutkan atau baca ya? Baca aja ya, supaya cepet selesainya. Tadi udah mau sih jam berapa tadi, jam 8, jam setengah 8 tuh udah mau baca. Ya udah, tapi bersin ajis kayak gitu. Abis itu kayak suara aku kayak rada-rada kayak suara orang flu kayak gitu, jadi nggak jadi. Ya udah dah kataku, nggak, kayaknya udah nggak lagi kan, nggak terlalu, jadi aku bisa kayak gitu ngebacainnya. Oke, kita mulai aja ya supaya aku cepat selesai. Terpaku masa lalu. Ini piring bekas makan masih di sini, belum tak rendam, besok aja dicuci. Terpaku masa lalu. Ibu Reni yang terhormat, saya seorang ibu rumah tangga usia 25 tahun dan dijodohkan dengan K, inisial K, 36 tahun, berarti berapa ya? Beda 11 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga usia 25 tahun dan dijodohkan dengan K, 36 tahun karena saat itu saya harus menyelamatkan nama keluarga. Sebetulnya kakak laki-laki saya menghamili pacarnya. Entah apa pertimbangan ayah saya, tahu-tahu saya diminta menikah, dipestakan besar-besaran. Sementara kakak cuma selamatan sederhana, akad nikah kami dibarengkan. Memang kalau dilihat dari sisi kehidupan, Mas K sudah mapan, pendidikannya bagus, taat beribadah dan sabar. Namun saya sebetulnya sudah memiliki kasih, Bu, kekasih, inisialnya B, usianya 23 tahun. Hubungan kami telah berjalan selama 3 tahun. Kami sudah ingin serius, meski saya tahu dia harus segera menuntaskan kuliahnya dulu. Tetapi kedua orang tua saya tidak setuju karena saya lebih tua dari B, tua 2 tahun. Bagi saya ini mengada-ngada, toh B lebih dewasa daripada saya. Saya pun ikut kemauan orang tua karena tak mau mengecewakan hati mereka. Tidak mau dianggap durhaka yang tidak berbakti dan sayang kepada orang tua seperti yang dilakukan kakak saya. Maka saya menyetujui permintaan orang tua walaupun harus mengorbankan perasaan dan membuat B patah hati.
Setelah menjalaninya, saya merasa kurang nyaman karena hal-hal sepele memicu rasa marah. Kami tidak bertengkar, Bu, karena saya yang ribut dan Maska diam saja. Karena karirnya memang sudah mapan, ia sibuk dan pulang selalu larut malam. Ia jarang memberi perhatian, padahal sebagai wanita yang masih muda, saya ingin lebih diperhatikan dan disayang. Yang lebih membuat menderita, saya rindu B. Kangen makan bakso, jalan-jalan, atau nonton yang tak pernah saya dapat dari Maska. Kalau pulang, ia lelah dan langsung tidur. Bayangkan betapa bosannya saya cuma nonton TV. Saya sudah mencoba melupakannya, tapi bayang-bayang B tetap hadir. Keadaan ini sangat menyiksa, Bu. Bila saya coba telepon atau SMS, tak pernah ada jawaban dari B. Saya tidak tahu mengapa, apa karena ingin melupakan saya atau karena tak mau mengganggu perkawinan saya. Tidak mungkin saya curhat kepada orang tua, saudara-saudara, atau suami, kan, Bu? Padahal makin lama saya makin sering sesak napas membayangkan B. Apa yang harus saya lakukan untuk melupakan B? Apakah saya mesti pindah ke lain kota? Mau cerai pun tidak ada alasannya. Maska tidak melakukan KDRT. Meskipun kami jarang berhubungan intim, tetapi dia juga tak menuntut saya harus hamil. Lagi pula untuk saya ini menguntungkan karena jujur saya saja belum 100% yakin akan tahan hidup terus bersamanya. Saya tidak diizinkan kerja karena katanya gajinya lebih dari cukup untuk membahagiakan saya. Bagaimana caranya agar saya dapat menghilangkan B secara perlahan-lahan dari pikiran sehingga tidak menyiksa beban pikiran saya lagi, Bu? Saya tahu saya tidak mungkin melupakannya secepat yang saya mau. Terima kasih atas saran dan perhatian Ibu. Dania di Surabaya. Oke, Dania sayang. Kita ini memang terlalu sering dibombardir oleh film, novel, maupun sinetron ya, sehingga merasa yakin bahwa tanpa cinta suka rasanya membina rumah tangga. Apalagi prianya juga jauh dari idaman hati tentang sosok suami yang ada adem, sibuk kerja, tidak romantis, nampak kurang perhatian pada kita sehingga kerinduan pada masa pacaran dulu makin mengharu biru. Tapi sayangku, banyak rumah tangga yang diawali oleh hal-hal lain yang bukan cinta semata dan berlangsung lestari alias bisa bertahan. Jawabannya pastilah bukan pindah kota karena kenangan adanya di hati Anda dan bukan di Surabaya. Maka saran saya, belajarlah untuk membuat diri Anda nyaman dulu dengan berdamai dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Tak usah bicara cinta dulu deh. Mudah-mudahan Anda percaya bahwa jodoh, mati, dan rezeki kita adalah hak prerogatif Tuhan. Prerogatif Tuhan. Jadi untuk Anda memang kalah jodoh Anda. Karena itu perbaiki cara Anda menghayati perkawinan bukan dengan mengedepankan rasa, melainkan bagaimana Anda bisa mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai istri dengan baik. Coba definisikan sendiri apa dan bagaimana perilaku yang patut diperlihatkan oleh seorang istri yang baik. Setelah daftar itu jadi, tanya secara jujur mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana pula Anda akan mewujudkannya. Tolong lihat, dalam salah satu dari 3 prioritas utama itu harus ada sesuatu yang terkait dengan interaksi serta perasaan Anda terhadap suami. Misalnya,
Dalam berinteraksi dengan Maska, Dania akan berusaha untuk memperlakukannya dengan hormat, menjalankan kewajiban rumah tangga dengan mengindahkan seleranya, menyediakan makanan yang ia suka, mengenali lebih dalam lagi hal-hal yang membuatnya nyaman, termasuk barangkali memijat bahunya bila ia pulang larut malam. Jangan terburu-buru mengatakan pada saya, "Kok saya sih yang mesti mulai? Kan dia yang tak punya perhatian pada saya." Benar sayangku, perkawinan bukan pertandingan yang perlu dijalani dengan gengsi, apalagi perasaan win-loss. Siapa menang dan siapa yang kalah. Beri dia kenyamanan, kalau bisa melebihi apa yang ia harapkan akan ia peroleh dari Anda. Lalu nantikan umpan baliknya. Bila Anda katakan ia sosok yang baik hati, hanya agak cuek, akan mudah menyentuh hatinya dengan hal-hal seperti ini. Nah, ketika ia merasa nyaman dengan keberadaan Anda di sisinya, percaya deh ia akan mulai pula melakukan hal yang sama dengan Anda. Tentu saja versi laki-laki, bukan dengan cara yang sama seperti Anda. Misalnya ia akan bertanya, "Mau makan malam di luar?" Bisakah untuk bercerita dan bukan cuma bertanya padanya tentang apa saja yang terjadi hari itu padanya, bukan bertanya ya, melainkan bercerita. Karena kalau suami lelah pulang kantor, biasanya ia akan irit kata-kata, "Sudah lelah bicara seharian." Tetapi bila Anda bisa menambah kelucuan cerita di sana-sini atau membagi kesenangan Anda, pasti ia akan ketularan energi positif Anda. Banyak perempuan yang punya kalimat klasik seperti, "Apa kabar kantor hari ini? Kok suntuk sih? Banyak masalah ya?" Percayalah, ini menyebalkan buat para laki-laki, kecuali ia mengundang Anda untuk mendengarkan kisahnya di kantor. Jadi jangan tanya-tanya tentang ini saat ia pulang malam hari. Lalu teliti apa yang Anda dambakan dalam hidup Anda untuk 5 tahun, 10 tahun, dan masa yang akan datang. Lalu mulailah merancang aktivitas bermanfaat agar bisa menggapainya. Oke, tak boleh bekerja. Bagaimana kalau seminggu sekali ikut kursus? Bagaimana kalau lebih rajin mencari resep masakan enak-enak kalau Anda hobi memasak? Menanam dan merancang taman rumah Anda. Bila Anda senang tanaman misalnya. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di rumah. Banyak sekali hal yang kayaknya ngantuk deh matanya. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di rumah Dania sayang. Tetapi tanpa minat memang hidup akan sangat membosankan. Bercerita pada orang tua, teman, hemat saya tetap perlu dilakukan, tetapi untuk membagi kesenangan maupun cara Anda meraih kesenangan berkeluarga, bukan untuk utamanya mengeluh. Berbagi dengan ayah atau ibu, apalagi bila dapat menjalin hubungan baik dengan mertua dan ipar, akan membuat suami lebih mudah melihat sisi positif Anda. Aktif mengajar anak-anak balita di PAUDmu misalnya, yang ada di komplek perumahan Anda, pasti membuat Anda merasa diri berharga dan bermanfaat. Interaksi dengan orang lain akan memberi kesempatan Anda untuk mempertahankan gairah hidup. Karena manusia dengan berbagai tipe dan gaya pasti butuh cara untuk tetap bisa kita pahami, bukan? Ini akan menjadi ajang latihan yang hebat untuk belajar, mendengarkan, dan memahami orang lain, dan mentolerir perbedaan-perbedaan yang ada di antar individu. Jangan lupa bila sesekali pergi ke toko buku, cari buku yang mengajarkan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya.
Nah, kalau Anda benar-benar melakukan saran saya, Anda akan dapati bahwa B pelan tapi pasti akan hilang dari benak Anda dan suami akan makin menjadi sosok yang tak asing bagi Anda. Dicoba ya, hidup berjalan terus loh, Dania. Life goes on dan akan indah bila makin lama makin berkualitas. Tak sekedar berlalu di depan TV atau dalam kenangan yang tak mungkin kembali lagi. Mudah-mudahan biar tetap pada apa yang ia lakukan sekarang, tidak mengindahkan telepon dan SMS Anda. Karena hemat saya ini memang yang terbaik untuk Anda berdua. Biarkanlah ia juga menata hidupnya sendiri tanpa Anda. Bukankah Anda sudah punya maska beserta sekian banyak kemudahan yang selalu didambakan banyak perempuan? Suami mapan, sabar, rajin, dan giat bekerja. Disyukuri dong ya, jangan hitung terus yang Anda belum punya atau belum menghampiri Anda sesuai keinginan dan harapan Anda. Istri yang bijaksana adalah yang selalu bersedia menyesuaikan keinginan dan harapannya agar tetap realistis dan sesuai kenyataan. Keterbatasan yang ada bukan mempertahankan mimpi yang makin jauh dari kenyataan dan hanya akan berakhir dengan rasa kecewa dan berkurangnya penghargaan pada suami, yang kemudian mengurangi komitmen terhadap kelangsungan perkawinan. Ayo Dania sayang, gali terus sisi positif diri Anda. Tampilkan saat berinteraksi dengan suami. Ini akan memicunya untuk melakukan hal yang sama. Salam sayang. God bless you. Selamat malam. Aku mau tidur, sudah ngantuk. Besok kita ketemu lagi dengan bacaan-bacaan yang selanjutnya. Good night. Have a nice dream.